Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa mendengar suara saya ya. Bisa. Cukup jelas? Apa kurang jelas? Sudah cukup? Cukup ya? Oke, terima kasih. Mohon maaf, beberapa menit saya tunggu dulu karena sampai saat ini baru sekitar 67 orang yang bergabung. Mudah-mudahan semakin bertambah nanti. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah hadir tepat waktu. Jadwal kita masuk jam 8, kalian sudah hadir tepat waktu jam 8, sudah siap mengikuti pembelajaran. Bagaimana materi yang lalu? Sudah bisa kalian pahami? Sudah bisa memahami materi yang lalu? Bisa ya? Kalau kalian sudah bisa memahami materi yang lalu, artinya kalian akan dengan mudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan materi yang baru, namun masih berkaitan dengan bab yang sebelumnya, yaitu sistem koordinat kartesius. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu relasi dan fungsi. Sudah membaca-baca materinya di buku ya? Sudah ada gambaran membuka buku-bukunya. Silahkan Mbak, keluar apa ini? Di relasi dan fungsi ini ada beberapa hal yang akan kalian pelajari. Bisa tayang kayak kemarin bisa ya, Mbak? Kayak tayang per slide? Per slide. Abot kayak kemarin apa? Silakan kamu perhatikan, ini pembelajaran tatap muka virtual untuk kelas 8 di hari ini. Mudah-mudahan yang mengikuti hari ini benar-benar punya motivasi tinggi untuk belajar, sehingga kalian akan belajar dengan sukses. Belajar dengan sukses untuk materi relasi dan fungsinya. Lanjut ya. Ya, ini materi yang akan kamu pelajari di relasi dan fungsi untuk mengetahui pengertiannya, ciri-ciri fungsi, menemukan domain, kodomain, dan rank, kemudian menyajikan fungsi dengan cara rumusnya, menentukan rumus fungsi. Namun hari ini tidak akan kita bahas semuanya, hanya beberapa bagian materi yang akan kita pahami dan pelajari hari ini. Yang pertama untuk relasi. Pengertian relasi itu apa? Silakan kalian cermati kalimatnya. Relasi atau hubungan yang bisa kalian pahami sederhana kalimatnya adalah hubungan dari himpunan A ke himpunan B, yaitu pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Oke, lanjut ya. Nah, relasi dalam matematika misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Contohnya, coba kalian cermati. Jika diketahui himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B, anggotanya 1, 2, 3. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari, seperti apa kita hubungannya? Coba kita perhatikan gambar berikut. Relasinya kurang dari. Cermati, dengan relasi kurang dari. Arah panah ini, kamu pahami, A panah ke B ini menyatakan setiap anggota himpunan A itu kurang dari himpunan B. Maka di sana tergambarkan 1 itu kurang dari 2. 1 juga kurang dari 3. Dan 2 kurang dari 3. Nah, ini arah panah ini benar-benar harus kamu baca sesuai dengan relasi yang ditentukan. Coba kalian cermati, ada enggak panah yang bisa dibuat pada gambar ini yang menunjukkan relasi kurang dari? Nah, jika sudah tidak ada lagi, maka cukup panahnya, tidak usah menambah panah yang lain. Ya. Hanya ada 3 panah yang bisa dibuat. Oke, lanjut. Nah, diagram di samping ini dinamakannya diagram panah.
Arah relasinya ditunjukkan dengan anak panah dan nama relasinya adalah kurang dari. Nah, materi ini sederhana, namun harus benar-benar kamu pahami bagaimana cara menentukan relasinya dan arah panah yang harus kamu tunjukkan sebagai arah relasinya. Ada beberapa cara untuk menyatakan relasi. Nah, ada 3 yang harus kamu pahami. Yang pertama itu diagram panah, contohnya seperti yang tadi kalian lihat. Yang kedua, diagram kartesius, ini menggunakan materi pada bab yang baru saja kamu lalui. Dan yang terakhir, himpunan pasangan berurutan. Materi himpunan ini sudah kalian pelajari di kelas 7. Maka, untuk menyelesaikan atau memahami materi relasi, banyak kaitannya dengan materi-materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, contoh untuk yang diagram panah. Perhatikan contohnya. Lanjut ya. Perhatikan cerita di situ. Anto suka sepak bola. Adi suka voli dan bulu tangkis. Serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Coba kalian sudah menyiapkan alat tulisnya kan? Coba sekarang 2 menit untuk menggambarkan diagram panah seperti tadi. Di sana ada himpunan A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Coba 2 menit ini kamu buat diagram panah seperti contoh tadi. Buat 2 himpunan, ada 2 kurva tertutup, A dan B. A anggotanya adalah nama-nama anak, dan B adalah nama-nama olahraga. Lalu, buatlah arah panah yang menunjukkan arah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Udah nyoba deh. Nyoba gambar. Iya, ini gambar. Sudah cukup? Coba sekarang cocokkan dengan gambar berikut. Nah, apakah gambar yang kalian buat seperti ini? Coba cermati kembali. Cerita tadi diubah penulisannya dalam bentuk diagram panah. Ada beberapa hal sederhana namun sangat penting kamu memperhatikannya. Yang pertama, dalam penulisan hurufnya, A dan B ditulis menggunakan huruf kapital. Menunjukkan ini adalah nama himpunan. Lalu, masing-masing anggota dari himpunan A dan B dituliskan di dalam sebuah kurva tertutup. Bentuknya boleh oval, lingkaran, persegi panjang, atau bentuk apapun harus dalam kurva tertutup. Nah, kemudian, setiap anggota dari himpunan A dituliskan semuanya dalam satu kurva himpunan A itu. Contohnya di sini ada nama Anto, Andi, Budi, dan Badri. Cermati di samping nama-nama tersebut ada noktah kecil, ada titik di situ ya. Nah, titik di sini dinamakan noktah dan setiap anggota harus memiliki noktah tersebut. Begitupun untuk himpunan B yang terdiri dari nama-nama olahraga ada voli, basket, bulu tangkis, dan sepak bola. Semuanya harus diberi noktah. Kemudian, lihat tadi ceritanya bahwa Anto itu suka olahraganya sepak bola.
maka arahkan arah panah dari Anto menuju ke noktah sepak bola. Kemudian Andi sukanya voli dan bulu tangkis. Buatlah arah bercabang dari Andi menuju ke voli dan bulu tangkis. Begitupun untuk Budi, di sini dibaca bahwa Budi suka basket dan Budi juga suka sepak bola. Sedangkan Badri suka basket dan juga sepak bola. Mudah memahami diagram panah ini? Oke, sangat mudah ya. Hati-hati, ini kunci utama kamu bisa mempelajari relasi dan fungsi. Ini satu cara untuk memahami, untuk menyatakan relasi. Mudah-mudahan kamu akan lebih mudah memahami materi berikutnya. Oke, next. Cara berikutnya. Nah, ini contoh yang diagram panah. Sudah masuk ke soal matematika. Diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan himpunan Q 2, 4, 6, 8. Bagaimana menggambarkan diagram panah untuk menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan setengah dari? Yang pertama yang setengah dari, perhatikan diagramnya. Setiap arah panah harus memenuhi relasinya. Ini 1 ke 2, ini dibaca 1 itu setengahnya dari 2. 2 itu setengahnya dari 4. 3 itu setengahnya dari 6. Dan 4 itu setengahnya dari 8. Ya, jadi setiap panah harus benar-benar terpenuhi syaratnya. Oke, cukup jelas yang pertama ya. Oke. Yang kedua, relasi faktor dari. Perhatikan relasinya, kalian masih ingat dengan pemfaktoran ya. Ini arah panahnya kamu cermati agak banyak, namun artinya harus memenuhi semua relasi tadi. Perhatikan dari himpunan P yang anggotanya 1. Ini membacanya 1 itu faktor dari 2. 1 juga faktor dari 4. 1 juga faktor dari 6. Dan 1 merupakan faktor dari 8. Nah, maka semua arah panah itu jangan sampai ada yang terlewat. Semua harus diberikan arah panahnya. Nah, begitupun untuk yang kedua. 2 itu faktor dari 2, 4, 6, dan 8. Maka semuanya diberi arah panah. 3 hanya merupakan faktor dari 6, maka cukup 1 saja arah panah yang kalian buat. Nah, sedangkan 4 itu merupakan faktor dari 4 dan 8. Sudah jelas contoh yang ini? Oke, cukup jelas ya? Oke, kalau sudah cukup, lanjut. Nah, ini yang cara yang kedua yang harus kamu pahami, diagram Cartesius. Perhatikan himpunannya. Ini syaratnya kamu sudah harus bisa memahami materi pada bab yang lalu, yaitu sistem koordinat Cartesius. Cermati soalnya terlebih dahulu. Himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Dan B anggotanya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 10. Bagaimana sekarang cara menggambarkan diagram Cartesius untuk menyatakan relasi A ke B dengan hubungan 1 lebihnya dari? Nah, yang kedua, bagaimana akar kuadrat dari? Kita cermati satu persatu. Ini untuk yang pertama. Dengan diagram Cartesius, syaratnya sama seperti pada menentukan bidang Cartesius yang lalu. Jangan lupa ada sumbu mendatar. Kalau kemarin merupakan sumbu X, maka pada relasi ini digunakan untuk menuliskan himpunan yang pertama. Oke, diingat ya. Himpunan yang pertama dituliskan pada sumbu mendatar. Sedangkan himpunan yang kedua dituliskan pada sumbu tegak atau sumbu Y.
Nah, lalu relasinya tadi, 1 lebihnya dari. Perhatikan noktahnya. Noktah yang pertama di sana titiknya 2,1. Nah, maka artinya 2 itu 1 lebihnya dari 1. Oke, paham? Titik yang berikutnya 3,2. Nah, relasi tadi kamu gunakan di situ. 3 itu 1 lebihnya dari 2. Berikutnya 4 itu 1 lebihnya dari 3. Dan 5 itu 1 lebihnya dari 4. Nah, apa yang kamu gambarkan tidak boleh melebihi apa yang ada pada himpunan tadi. Ya, sesuaikan dengan anggotanya. Mudah memahami ya. Oke, contoh berikutnya. Nah, materi yang contoh yang berikutnya adalah next. Akar kuadrat dari. Nah, hati-hati pada soal ini seringkali banyak yang menjawabnya keliru atau tertukar dengan kuadrat dari. Coba kamu pahami yang ini. Akar kuadrat dari. Maka lihat noktah atau titik paling bawah itu 1,1. Bacalah sesuai relasinya. 1 itu akar kuadrat dari 1. Kemudian 2,4, maka 2 itu akar kuadrat dari 4. Nah, dan titik yang terakhir 3,9, 3 itu akar kuadrat dari 9. Oke. Ya, paham mudah ini ya untuk diagram kartesius. Ya, lanjut. Cara yang terakhir ini, yang ketiga, himpunan pasangan berurutan. Ini cara yang ketiga setelah kamu tadi memahami 2 cara, yang terakhir ini hanya bentuknya himpunan, diingat. Kalau himpunan menggunakan kurung kurawal. Lalu pasangan, maka tugasmu memasangkan anggota himpunan A dengan anggota himpunan B yang sesuai dengan relasinya. Berurutan, maka kamu mengurutkan dari yang paling depan terus berurutan sampai ke belakang. Maka dinamakan himpunan pasangan berurutan. Nah, contohnya dari A dan B ini bagaimana relasi kuadrat dari dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Oke, ini. Yang pertama tadi kuadrat dari. Nah, tadi contoh yang tadi akar kuadrat ya, hati-hati bedakan. Sekarang kuadrat dari, bacalah setiap himpunannya. 1 itu kuadrat dari 1. 4 itu kuadrat dari 2. 9 itu kuadrat dari 3. 16 itu kuadrat dari 4. Dan 25 itu kuadrat dari 5. Jelas yang contoh A? Oke, yang B, nah tadi apa relasinya? Relasi untuk yang B. Balikin tadi, Bu. Nah, yang B itu 2 kali dari. Next. Ingat ya, relasinya 2 kali dari. Maka ini pun harus memenuhi. 2 itu 2 kalinya dari 1. 4 itu 2 kalinya dari 2. 6 itu 2 kalinya dari 3. Sampai yang terakhir 20 itu adalah 2 kalinya dari 10. Ternyata mudah kan untuk relasi ini? Ya. Yang terakhir ini 1,2 tinggal pasangan terus dari depan. 1,2 itu menunjukkan 1 itu 1 kurangnya dari 2. 2 itu 1 kurangnya dari 2 dan seterusnya. Oke. Ada yang mau bertanya sampai sini dulu? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Boleh lewat chat kalau mau bertanya, silakan. Cukup mudah ya? Belum ada pertanyaan sampai sini? Oke, saya lanjut lagi kalau belum ada pertanyaan. Boleh tanyakan di sesi berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah fungsi. Perhatikan, fungsi ini adalah
sebuah relasi khusus. Kamu ingat lagi tadi, kalau relasi itu yang penting punya hubungan. Nah, tapi seperti kamu dengan teman kamu punya hubungan sebagai teman, sebagai saudara, ini sudah ada fungsi atau relasi khusus. Contohnya sebuah fungsi f, ini dibacanya sebuah fungsi f memetakan x terhadap y. Ini adalah suatu aturan yang memasangkan setiap anggota X pada suatu himpunan, nanti akan kamu pahami daerah asal atau domain itu dengan tepat. Hanya satu saja dengan anggota himpunan yang kedua pada daerah kawan atau kodomain. Nah, himpunan nilai yang diperoleh nanti disebut dengan daerah hasil atau rank dari fungsi tersebut. Nah, mungkin dari kalimat ini kamu belum bisa memahami dengan jelas apa itu fungsi, apa itu domain. Nah, kita lihat yang berikutnya, tayangan berikutnya supaya kamu lebih mudah memahaminya. Perhatikan diagram panah. Saya kira diagram panah ini kamu akan lebih mudah memahaminya. Nah, di sana ada arah panah dari himpunan A. Yang kamu cermati itu yang pertama pada himpunan yang pertama. Himpunan A itu yang jadi kunci. Setiap anggota pada himpunan A harus memiliki pasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Saya ulang. Setiap anggota himpunan A harus memiliki tepat satu pasangan dengan anggota himpunan B. Lihat, pegang kalimat itu, tepat satu. Berarti tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Maka kuncinya kamu perhatikan himpunan A sebagai himpunan yang pertama. Pada himpunan A itu, semua memiliki satu arah panah. Nah, lihat, anggota yang pertama 0. Arah panahnya hanya 1. 2 juga hanya memiliki satu hubungan dengan anggota himpunan B. 4 juga hanya memiliki satu pasangan saja, yaitu dengan 2. Dan 6 juga hanya memiliki satu pasangan saja. Jadi pastikan pada himpunan yang pertama itu harus punya satu saja hubungan. Bagaimana kalau tidak punya hubungan? Ya tidak boleh. Itu tidak boleh disebut sebagai fungsi. Ya. Jadi pada himpunan pertama itu tidak boleh ada yang kosong ataupun bercabang. Nah, sedangkan pada himpunan B tidak ada aturan seperti tadi. Ya, di situ boleh kosong, boleh bercabang, boleh cuma satu, nggak masalah. Jadi yang benar-benar kamu harus pahami adalah di himpunan yang pertama. Ya, paham ya? Nah, himpunan yang pertama itu apa namanya? Nah, perhatikan. Semua anggota himpunan A di situ 0, 2, 4, 6 disebut sebagai daerah asal atau domain. Sedangkan semua anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, 5 disebut daerah kawan atau kodomain. Nah, lalu apa yang disebut daerah hasil atau rank? Daerah hasil di situ yaitu yang mana? 1, 2, dan 5. Jadi yang kalau dilihat di arah panah itu hanya yang dikenai dari himpunan A saja, hanya pasangan dari himpunan A atau hasilnya 1, 2, dan 5. Oke, paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini ringkasannya. Fungsi dari A ke B tadi saya sampaikan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Semua anggota A disebut domain, B untuk kodomain, dan yang hasilnya sebagai rank. Ya, paham lanjut ya. Nah, bagaimana menuliskan fungsi? Ini namanya notasi fungsi. Di beberapa buku kamu akan menemukan kalimat kata lain, fungsi itu disebut juga dengan pemetaan. Jadi kalau kamu menemukan di satu buku namanya fungsi, di buku yang lain pemetaan, itu maksudnya sama. Aturannya juga berarti harus sama seperti yang saya sampaikan tadi. Penulisan notasi untuk fungsi atau pemetaan harus menggunakan huruf kecil.
Yang sering dipakai itu F, G, H, tapi boleh huruf lain. Yang penting di sini hurufnya kecil. Misalkan F.2X arah panah Y, ini dibacanya F itu memetakan X ke Y. Maka di Y itu sama dengan Fx. Digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Nah, untuk notasi bisa kalian pahami di buku siswa, coba kamu baca kembali nanti. Nah, bagaimana cara menyatakan suatu fungsi? Ini aturannya sama seperti relasi tadi. Pada relasi bisa dinyatakan dengan 3 cara. Maka pada fungsi pun juga dapat dinyatakan dengan 3 cara. Karena fungsi ini adalah bagian dari relasi. Hanya dia milik tadi tepat satu pasangannya. Contoh, perhatikan. Himpunan A anggotanya A, I, U, E, O. Dan B anggotanya 1, 2, 3, 4. Buatlah diagram panah yang menunjukkan pemetaan F yang ditentukan oleh A dipetakan terhadap 1. I dipetakan terhadap 2. U dipetakan terhadap 1. E dipetakan terhadap 4. Dan O dipetakan terhadap 2. Nah, bagaimana membuat arah panah diagram kartesius dan berikutnya kita lihat seperti aturannya yang kita pahami tadi. Nah, sama seperti tadi kan? Namun cermati, di sini syaratnya semua anggota A harus punya pasangan tepat 1. Harus tepat 1, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Pasangannya sesuai tadi yang dipetakan. A ke 1, I ke 2, U ke 1, E ke 4, dan O ke 2. Jadi yang dicermati pada himpunan A. Next. Nah, dengan diagram kartesius pun sama. Sekarang karena himpunan pertama A anggotanya A, I, U, E, O, maka pada sumbu mendatar kita tuliskan A, I, U, E, O. Sedangkan himpunan kedua kita tuliskan pada sumbu tegak. Mulai dari 1 sampai dengan 10 di sini sesuai dengan anggota yang dibuat tadi, lalu pasangkan A pasangan dengan 1, maka kita tuliskan titiknya sebagai A,1, I,2, U,1, E,4, dan O,5. Next, Mbak. Nah, ini untuk diagram kartesius untuk menyatakan fungsi. Yang cara ketiga, himpunan pasangan berurutan, sama penulisannya himpunan, harus pakai kurung kurawal, jangan lupa pasangan memasangkan antara anggota pertama dengan anggota himpunan kedua. Lihat penulisannya, setiap pasangan diberi tanda kurung biasa, lalu antar pasangan diberi koma. Penulisan yang lengkap seperti ini. Berapa banyaknya pemetaan dari 2 himpunan? Ini ada rumus yang bisa kalian pelajari. Silakan kamu bisa membuat sendiri rumus ini, bisa menemukan. Tugas kamu literasi untuk baik literasi digital ataupun literasi dari buku siswanya, silakan manfaatkan untuk menemukan rumus. Kalian mencari bukti kebenarannya rumus ini benar atau salah tugasmu ya. Jika NA dinyatakan dengan A, artinya ini dibacanya banyaknya anggota himpunan A. Ini sudah kamu pelajari di kelas 7. Banyaknya anggota himpunan A adalah A kecil, dan banyaknya anggota himpunan B adalah B kecil, maka banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B, lihat rumusnya, B pangkat A. Dan sebaliknya, kalau himpunan B ke A, maka yang bisa kamu buat rumusnya adalah A pangkat B. Nah, ini beberapa contoh ada di buku siswa, bisa kamu pelajari ya. Nah, lihat beberapa contoh ini. Gunakan rumus tadi, kalau dari A ke B, maka B pangkat A. Next. Nah, yang pertama contoh yang A. Anggota A1, B1, maka pemetaannya 1 pangkat 1. Contoh yang B, NC1,
D2, maka dibalik 2 pangkat 1. Dan seterusnya seperti itu ya. Dari yang belakangnya dulu. Banyaknya pemetaan dari F1 pangkat 1. Oke. F1 pangkat 2 ya. Dan seterusnya, ini gunakan rumus yang sesuai. Jadi yang belakang dulu yang kita tuliskan, 3 pangkat 1. Dari I ke J, maka 2 pangkat 2. Oke, next. Nah, ini juga yang belakang dulu jangan lupa. Dari K ke L, maka L pangkat K. 3 pangkat 5. Oke, next. Untuk yang G, bagaimana dari M ke N? Nah, maka N-nya dulu. 5 pangkat 4. Oke, silahkan cari tahu untuk ini ya. Next. Berikutnya untuk merumuskan suatu fungsi, ini dari notasi fungsi yang sudah kamu buat, kamu bisa membuat rumus fungsi. Tadi fx itu sama dengan y, contohnya perhatikan. Suatu fungsi fx, ini f memetakan x terhadap x tambah 2, ini namanya notasi. Nah, tugasmu yang pertama, mengubah bentuk notasi fungsi menjadi rumus fungsi. Ini sederhana, hanya mengubah penulisan saja. Lalu daerah asal fungsi f adalah x, di mana 1 kurang dari x dan x itu kurang dari 6. X anggota A ini artinya X anggota bilangan asli. Tentukan rumus fungsi daerah hasil daerah asal dan tentukan nilai X jika fx-nya 15. Oke, next. Cermati pembahasannya. Oke, ini rumus fungsi sama seperti notasi, hanya yang tadi titik 2 sekarang berubah jadi kurung biasa yang arah panah menjadi sama dengan. Ini hanya mengubah penulisan dari notasi menjadi rumus. Daerah asalnya tadi 1 kurang dari X kurang dari 6. Maka anggotanya adalah 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan daerah hasil, apa yang kita miliki di daerah asal, 2, 3, 4, dan 5, kita masukkan ke dalam rumus, kita substitusi. Fx sama dengan X tambah 2. Maka nilai X itu kita ganti secara berurutan, ganti dengan 2, 3, 4, dan 5. Ingat, tugasmu hanya mengganti nilai X saja, jangan mengganti yang lain. X sama dengan 2, maka F2. X-nya diganti 2, nilainya 4. X sama dengan 3, X-nya kamu substitusi, ganti dengan 3. 3 tambah 2, 5. 4 tambah 2, 6, dan seterusnya. Maka hasilnya inilah yang disebut dengan daerah hasil dari suatu fungsi dinyatakan dengan 4, 5, 6, dan 7. Oke, silakan kamu cari literasi lebih banyak karena ini banyak sekali contoh yang ini. Yang terakhir, menentukan berapa nilai X. Fx sama dengan 15. Lalu X-nya berapa yang memenuhi? Nah, kamu kembalikan ke rumus tadi. X tambah 2 rumusnya kan? Nah, maka X tambah 2 sama dengan 15. Nah, berapa nilai X yang memenuhi? Maka X itu sama dengan 15 kurangi 2. Atau X-nya sama dengan 13. Nah, benar kan? X itu nilainya 13 sehingga ditambah 2 jadi 15. Nah, ini untuk beberapa soal. Nah, ini sudah tadi dibahas ya, kamu melengkapi. A 2345, B 0123. Relasinya 2 lebihnya dari. Oke, tadi sudah ada contohnya, next. Nah, next. Ini relasinya 2 lebihnya dari. Ingat tadi aturannya harus dibaca penuh. Himpunan pasangan berurutan ini 2 itu 2 lebihnya dari 0. 3 itu 2 lebihnya dari 1. 4 itu 2 lebihnya dari 2. Dan 5 itu 2 lebihnya dari 3. Lalu diubah menjadi diagram panah. Nah, cermati. Beberapa soal banyak yang menanyakan hal ini sederhana. Tadi, apakah ini termasuk fungsi atau bukan? Nah, tadi kalau pada diagram panah, tidak boleh ada yang kosong atau bercabang. Nah, bagaimana kalau bentuknya himpunan pasangan berurutan? Kamu boleh mengubahnya dulu menjadi diagram panah atau cermati.
Cermati pada anggota yang disebutkan pertama. Contohnya yang A, 1,2, 1,3, 2,4, dan 3,5. Kira-kira kalau dibuat diagram panah, akan bercabang atau tidak? Bercabang atau tidak nih kira-kira? 1 punya pasangan ke 2. 1 juga punya pasangan ke 3. Bercabang atau tidak? Mesti bercabang kan? Oke, next. Di atas selnya. Cermati, karena ada yang bercabang seperti ini, maka ini bukan fungsi. Ya, karena tadi aturannya harus tepat 1. Oke, next. Ini yang fungsi atau bukan fungsi, perhatikan, bukan fungsi karena ada anggota X yang berpasangan lebih dari 1. Tadi aturannya tidak boleh kan? Oke, next. Untuk yang B, nah yang ini jelas fungsi karena semua 1-1. Yang C juga 1. Nah yang D juga 1, ini merupakan fungsi. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, untuk hari ini saya cukup dulu materinya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa itu relasi dan apa bedanya dengan fungsi. Kemudian bisa menyatakan dengan 3 cara, ada yang menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Terima kasih untuk kehadiran kalian hari ini. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat dan kalian masih terus semangat belajar. Tugas-tugas nanti yang akan saya posting, saya tunggu kiriman tugasnya. Bapak Ibu guru selalu siap koreksi. Mohon semua yang ada tugas tertunda minggu-minggu yang lalu juga mohon untuk dilengkapi ya. Ya Bapak Ibu nanti akan ngoreksi semua materi karena ini sudah hampir setengah semester, sudah hampir pertengahan semester kami sudah mulai mengolah nilai. Jika ada nilai kalian yang belum lengkap, tugas kalian belum terkumpulkan, maka dengan terpaksa kami memberi nilai 0. Yang itu artinya rata-rata nilai kalian tugasnya akan semakin rendah jika nilai tugas tidak terkumpulkan. Oke, siap mengumpulkan semuanya? Oke, melengkapi dari tugas pertama sampai dengan tugas hari ini. Ya, untuk semua kelas dari kelas 8A sampai dengan 8H. Ya, tergantung Bapak Ibu guru mintanya dengan cara apa kalian penuhi tugas tersebut. Ya, saya tunggu, kami tunggu tugasnya untuk pembelajaran kalian hari ini dan yang minggu-minggu lalu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Jika ada yang masih mau ditanyakan, kalian boleh chatting pribadi ya, mau lewat WA atau Telegram, kami menunggu siap melayani kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.